Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramlan. Kali ini kita akan membahas seputar tips komputer, yaitu bagaimana cara untuk merawat atau mencek keyboard ya, dengan menggunakan software pihak ketiga atau dengan bawaan dari Windows nanti, dan ketiga melalui cek online. Kenapa kita harus cek keyboardnya? Karena bagaimanapun karena keyboard itu sering digunakan, maka akan rentan atau rawan rusak ya. Jadi kenapa kita harus cek? Karena jika ada yang rusak, bisa kita ganti keyboardnya, atau mungkin ganti sepenuhnya, atau hanya bagian-bagian saja kita ganti. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur bawaan dari Windows itu sendiri. Itu caranya adalah Anda ketik di search bar ini on screen keyboard. Nah, yang ini kita klik saja. Kemudian ini dia tampilannya. Kemudian cara ngeceknya adalah kita buka dulu notepad biar kita, tapi ini memang agak ribet ya, harus menggunakan mouse. Dia tidak ditunjukkan mana yang berfungsi atau enggak. Misalnya kita coba ngetik yang ini. Dia ada mengeluarkan suara juga ya. Ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia ada nggak terketik dia di sini gitu. Kalau nggak dia muncul berarti dia keyboardnya sudah rusak ya. Jadi kalau rusak ya harus diganti dong. Oke, spasi, Ctrl Fn Windows. Oke, bisa ya. Kemudian itu cara pertama, dan ini boleh teman-teman cek juga semua. Ini saya close. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan software pihak ketiga. Dalam hal ini saya menggunakan dari situsnya passmark.com ya. Saya sudah buka di sini. Ini teman-teman buka di sini passmark.com products keytest index.php. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Kemudian teman-teman cek download di sini. Perlu teman-teman, dia ada di sini keunggulannya, boleh teman-teman baca. Dan saya ada yang menarik di sini di bawah. Dia support sampai 100 jenis keyboard ya. Dia di sini. Kemudian kalau teman-teman mau lihat layout keyboardnya seperti apa, ini bisa klik di sini teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Ada yang versi 4, modelnya seperti ini. Versi 3 kayak gini model-model keyboardnya. Nanti teman-teman boleh coba ya. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman langsung klik download saja. Ini saya sudah download kemarin. Ini dia. Kemudian kita install aja, klik kanan, run administrator. Kemudian yes aja ini. Oke. I accept, next, create a desktop, install. Tunggu sampai selesai. Finish. Kita buka dia. Ini dia. Ini kita double klik. Ini perlu teman-teman ketahui, ini dia software berbayar ya, tapi bisa kita pakai dengan dikasih 30 hari masa gratisnya. Ini kan continue aja. Nah, ini seperti ini dia bentuknya. Boleh kita gunakan untuk cek keyboard juga, boleh dengan keyboard yang model apa ya, yang untuk di PC. Ini bisa dicoba aja sini jenisnya, tinggal klik-klik aja ini, sesuaikan dengan jenis keyboard yang teman gunakan. Nah, seperti ini. Saya dalam hal ini saya mencoba laptop keyboard ya, karena saya menggunakan keyboard. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 warna. Ini harus teman-teman ketahui. Jadi kalau warna hijau ini maksudnya key test oke, maksudnya dia tombolnya diuji berhasil ya. Kemudian kalau yang warna merah, key being press, ini warna merah, dia tombolnya ditekan gitu. Jadi kalau misalnya A saya tekan,
Nah, dia warna merah dulu baru warna hijau. Jadi kalau lagi merah dia berarti sedang ditekan. Nah, kalau udah hijau berarti keyboardnya itu berfungsi dengan baik. Kemudian kalau yang kuning, key not testable, tombol tidak dapat diuji. Jadi maksudnya ini ke FN ini harus ditekan dulu, kan ada dia dikunci dia, jadi harus tekan FN atau function supaya dia berfungsi. Kemudian yang biru, key failure gitu, maksudnya warna biru tombolnya gagal atau error ya, jadi artinya tidak berfungsi. Kemudian kalau warna ini apa ini, kayak agak biru muda gitu, key under press, jadi artinya tombolnya kurang ditekan ya, jadi terlalu pelan ditekan gitu. Dan sebaliknya warna ungu ini dia terlalu ditekan, jadi terlalu keras, jadi dia nanti berwarna ungu. Oke, langsung saja saya coba. Ini saya coba ini escape. Kemudian kebetulan di keyboard laptop saya ini harus untuk F1 sampai F12 ini, atau function 1 sampai function 12 ini harus tekan FN baru bisa berfungsi. Ya gini ya. Saya percepat saja. Oke, kita tekan lagi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus. Pokoknya teman-teman coba aja sampai semua, jadi dia kalau berfungsi dia semua berarti dia bagus ya. Jadi kalau ada dia berwarna yang warna lain berarti dia bermasalah, jadi perlu untuk diganti. Ini kontrol, ini F9. Dan sebelum lanjut ke cara yang ketiga, ini kelebihannya bisa kita gunakan ini kita jadikan dia keyboard test ini, kita jadikan dia jadi portable dia ya caranya. Jadi artinya bisa nanti kita gunakan sewaktu-waktu. Misalnya kita masukkan ke playlist. Ini saya pilih option. Kemudian ini install to USB drive. Jadi maksudnya bisa kita masukkan kita simpan filenya portable-nya ke USB atau flash disk ya. Ini saya coba ditaruh di C aja. Ini kalau teman-teman punya license key-nya bisa masukkan di sini. Saya pilih evaluation aja, jadi dia 30 hari nanti ke depan bisa digunakan. Lewat dari situ ya nggak bisa, harus install lagi atau harus beli lisensinya. Saya install. Oke, sudah bisa. Kemudian ini exit, ini oke, ini saya close. Kemudian saya buka yang tadi di C keyboard. Nah ini, jadi ini kita langsung kita gunakan bisa dia tanpa kita perlu kita install dia aplikasinya, jadi dia portable. Continue aja. Nah ini sama aja ya, jadi ini tanpa perlu install. Oke, itu cara yang kedua. Kemudian cara terakhir adalah dengan menggunakan C online-nya dengan tes keyboardnya secara online. Ini saya ada 5 saya rekomendasikan. Yang pertama adalah ini en.k-test.ru. Jadi kalimatnya memang karena kita pakai online dia ada iklan-iklannya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini yang pertama. Kemudian yang kedua tes online-nya ini di keyboardtester.co /keyboard-tester. Ini di bawah. Ini teman-teman coba aja di sini juga. Kan gini dia ada mengeluarkan suara. Jadi kalau nggak mengeluarkan suara bisa di uncheck di sini. Key press sound. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan keyboardtest.com. Ini bisa kita checklist play sound 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, berfungsi semuanya. Jadi teman-teman coba aja. Kemudian yang keempat ini onlinemictest.com. Ini bisa toolsnya ini ada banyak ya, bisa ngetes mikrofon, webcam, sound test, keyboard test, mouse test, dan flash juga. Ini saya menggunakan, kita pilih keyboard test saja. Oke, ini coba ya sama aja ya, bisa juga dia ya kelemahannya ya banyak iklan ya, nggak apa-apa, kita mengetes saja nggak apa-apa.
Kemudian yang terakhir adalah keyboardchecker.com. Ini kita coba ya, dia warna hijau ini. Oke, nah, teman-teman coba aja ya. Oke, itulah cara pertama. Ada cara pertama, kedua, dan tiga ya untuk cek online. Saya bagikan tips merawat keyboard ya. Jadi jika keyboard Anda sudah benar-benar rusak, maka solusi terakhirnya adalah penggantinya dengan yang baru, karena 99,99% keyboard rusak sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, berikut saya berikan tipsnya. Yang pertama adalah mengetik dengan santai. Hindari mengetik dengan menekan terlalu keras sampai yang mengakibatkan keyboard mudah rusak. Agar awet, Anda bisa menekan tombol keyboard sewajarnya saja. Jangan terlalu dipaksakan untuk menekannya. Kemudian kedua, kurangi kebiasaan main game dengan keyboard. Jadi keyboard memang diciptakan bukan untuk main game, jadi Anda bisa menghindari main game dengan keyboard. Biasanya paling banyak ditemui laptop digunakan untuk main game sehingga keyboard menjadi mudah rusak. Jadi saya sarankan dihindari main game. Boleh main game tapi jangan sering-sering. Yang ketiga adalah selalu jaga kebersihan keyboard. Nah, keyboard ini perlu kita jaga kebersihannya secara berkala. Hindari makan atau ngemil sambil menggunakan laptop atau komputer yang bisa membuat keyboardnya menjadi kotor. Yang keempat, jauhkan keyboard dari benda cair. Jadi agar aman, hindarkan keyboard dari benda-benda cair. Jika sudah terkena cipratan atau tumpahan air, keyboard bisa dipastikan konslet sehingga harus diganti yang baru. Kemudian yang terakhir adalah gunakan keyboard protector atau pelindung keyboard ya. Jadi terbuat dia kayak macam silikon gitu. Jadi agar tetap awet, dengan memberikan keyboard protector pada atas keyboard, jadi semua debu dan kotoran tidak bisa masuk pada mesin keyboard sehingga lebih awet. Oke, nah itulah cara untuk cek keyboard secara menggunakan bawaan dari Windows atau dengan menggunakan pihak ketiga, dan yang ketiga dengan menggunakan online. Teman-teman boleh gunakan salah satu dari antara tiga tadi, mana yang lebih gampang dan lebih mudah buat teman-teman. Oke, semoga video bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.